di ketelan kayak astaga. Jadi akronik. Alhamdulillah kalau misalkan kabarnya semuanya baik, terus juga lancar. Nah di sini kita tuh bakal ngelakuin apa sih? Kita tuh bakal ngelakuin namanya bimbingan kelompok. Nah sebelumnya di sini udah pada tahu belum bimbingan kelompok itu apa? belum. Nah di sini apa rekomendasinya? Kalau bimbingan kelompok itu tuh merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok atau interaksi di antara kelompok ini gitu. Nah itu untuk membantu kita untuk mengembangkan bakat keminat kita atau potensi gitu. Nah tujuan dari bimbingan kelompoknya apa sih? Nah tujuan dari bimbingan kelompok ini itu biar kita itu berani gitu untuk mengungkapkan pendapat di depan umum, terus kayak berani berkomunikasi gitu loh, terus juga berani berbicara gitu kan. Fungsi dari bimbingan kelompoknya apa sih? Nah fungsi dari bimbingan kelompoknya itu sebagai pencegahan biar kita terhindar dari hal-hal buruk atau dari topik yang bakal kita bahas saat ini gitu kan. Terus juga di dalam bimbingan kelompok itu ada 3 komponen. Nah ada komponen itu pertama pimpinan kelompok, yaitu saya sebagai pimpinan kelompok, dan kedua itu ada anggota kelompok, yaitu kalian semua sebagai anggota kelompoknya, dan lalu ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu apa sih? Nah dinamika kelompok itu merupakan suatu situasi atau kondisi di mana kelompok itu bisa berjalan interaksi, bisa disebutnya simpelnya. Nah di sini pun saya berharap gitu teman-teman sekalian gitu buat kayak sukarela gitu untuk bergabung dalam bimbingan kelompok kali ini. Terus kayak kalian juga, saya juga berharap teman-teman semua tuh terbuka gitu dalam bimbingan kelompok ini. Silakan kalau misalkan kalian mau mengungkapkan pendapat, tidak perlu ragu gitu, terbuka saja dan sukarela tanpa ada yang paksaan. Dan kalau misalkan nanti pada saat bimbingan ini berjalan lalu ada informasi atau hal yang termasuk versi atau pribadi gitu tuh, saya harap teman-teman ini dapat aja gitu di antara kita aja gitu yang tahu dan bisa menyebarluaskan hal yang umum gitu. Nah terus juga saya juga berharap dalam dunia kelompok ini kita tuh dapat mengikuti atau apa yang ada. Nah di dalam bimbingan kelompok ini ada 2 topik, ada topik tugas sama topik bebas. Nah kalau topik tugas itu topik yang berasal dari saya sendiri, pimpinan kelompok. Topik tugas itu saya akan memberikan isu atau tema yang bakal dibahas dalam pertemuan kali ini. Seperti misalkan saya akan membahas, misalkan dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang anak-anak remaja. Jadi kita akan membahas. Lalu ada topik bebas. Nah topik bebas itu topik yang berasal dari teman-teman. Misalkan jika ada dari teman-teman yang punya usulan untuk membahas topik yang tengah hangat atau isu-isu yang tengah hangat gitu, seperti itu. Nah, jadi untuk sebelum mulai pada acara atau pada acara ini, lebih baiknya kita berdoa. Selesai. Nah, biar kalian gak tegang-tegang banget nih dalam video ngomong ini gitu, kita harus relax dulu ya gitu. Tarik nafas dulu aja ya, biar lebih relax gitu. Oke, kita tarik nafas bareng-bareng ya, biar lebih relax gitu ya. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Oke, udah mulai rasa relax belum? Nah, sebelum kita membahas topik gitu, lebih baik kita berkenalan dulu biar kita pada kenal nih dan lebih enak gitu kita diskusinya. Oke? Nah, kita tuh berkenalan sama SPM sendiri ya. Nih, biar ini ya, Rikuan. Itu
Edwin, Agus gitu tuh. Iya. Dari 1 sampai 2 aja ya, kita 1, 2 gitu. Oke, kita coba dulu tesnya. Perkenalan dimulai, break 1. Edwin. Oh jadi gini kayak 1 sampai 2 aja mungkin kalau misalnya 1, 2 aja kalau kayaknya agak ini ya gitu. Oke, Edwin, Agus, Dea, Berit, kayak gitu. 1, 2 aja. 1, 2 aja ya. Perkenalan dimulai, break 1. Edwin. Agus, Dea, Berit, Adi. Tabang. Uli. Oke. Nah, udah pada nilai sekarang udah pada kenal juga kan semuanya. Nah, pada oh iya saya lupa, saya belum perkenalkan diri saya ya. Nah, nama saya Aulia. Kamu boleh panggil Aul atau Iya. Iya. Halo. Nah, oke. Nah, pada saat ini pertemuan kali ini kita akan membahas tentang stres akademik. Nah, kalian udah pada tahu belum apa sih itu stres akademik? Kayaknya itu seperti kating-kating nama lulusnya gitu. Bisa jadi. Nah, di sini itu stres akademik itu tuh suatu kondisi atau reaksi negatif dari diri kita gitu terhadap kayak kurangnya ekspektasi kita tidak sesuai ekspektasi kita tentang itu. Jadi stres akademik itu bisa disebabkan oleh kayak beban akademik atau beban tugas atau tekanan dari orang-orang. Nah, di sini ada yang mau nanggepin atau mau kasih pandangan tentang stres akademik? Ya, boleh. Stres akademik itu berarti dia stres dalam bidang akademik tidak sesuai ekspektasi atau akademik yang tidak sesuai yang diharapkan untuk pencapaiannya. Ada yang lagi? Stres akademik itu bisa dibilang stres belajar lah, stres dalam belajar. Ya, kalau saya mengalami ya, pernah mengalami itu stres dalam belajar, itu sama stres akademik yang saya alami ya. Biasanya saya itu kadang misalkan saya dalam satu kelompok gitu ya, biasanya saya itu yang paling aktif, tapi yang lain pasif. Kamu juga gitu? Itu pernah ngalamin saya juga. Pernah ngalamin. Jadi misalnya kayak apa ya? Itu kayak bikin kita beban banget di kita gitu, di saya gitu. Karena itu kan pekerjaan kelompok. Nah, benar. Kenapa hanya saya yang mengerjakan gitu? Itu kayak stres, sampai malah karena saya itu kayak nangis gitu tuh karena emang stres banget karena tugasnya ya nggak cuma itu sama aja sama diri saya karena emang itu sendiri satu orang Kayak kita berjuang sendirian. iya benar Padahal kita kan berkelompok. iya kan itu juga ya sedih sih Iya. atau ada lagi yang mau pendapat? Ya, Stres akademik itu bisa terjadi karena kita kurang fokus. Bisa kita awalnya kita rajin, semangat, fokus untuk meraih cita-cita impian kita dapat IPK 4, tapi di pertengahan jalan ya kita jadi tidak semangat, tidak fokus, jadi ya kita stres gitu dalam belajar dalam akademik. ada pandangan lain? Abah? Silakan. Siswa yang mengalami stres akademik biasanya nggak bisa mereka harus kayak berjuang sendiri ya mungkin seperti itu sih Susah ya, sendiri. beban
stres tuh gara-gara ya tugasnya banyak kan. Tadi juga terus kerja kelompoknya sendiri. Padahal namanya kelompok tapi kerja sendiri. Kalau nggak dikerjain bener-bener nggak dikerjain gitu kan. Jadi kayak terpaksa lah ya istilahnya. Terus tadi juga dibilang kayak tiba-tiba males gitu ya. Tadinya semangat terus tiba-tiba males jadi kayak stres gitu karena tidak sesuai dengan tujuan awalnya kayak gimana gitu. Kok pendapat dari Edwin bagaimana? Kalau menurut aku kan termasuk gangguan dunia, gangguan waktu kita proses belajar ya. Itu kayak benar kayak gangguannya itu kayak hilang semangat, ya aku juga kayak hilang semangat dalam belajar gitu. Pasti kan kalau hilang semangat kan ada ini kan ada akibatnya kok bisa hilang gitu. Nah termasuk tadi kayak temennya kurang bisa diandelin, maaf ya, iya kayak gitu kayak kurang bisa diandelin terus harus aja kita gitu. Itu yang membuat kalau saya sendiri kan alami kan secara ini ya kalau gitu. Gimana boleh bisa juga kita karena terlalu monoton itu nggak bisa mengikut cara belajar kita. Harusnya kita tuh cari tahu gimana sih cara belajar yang asli yang efektif itu tuh biar kitanya tadi nggak bosan nggak bosan juga. Terus biasanya juga orang yang stres itu biasanya dia tuh terlalu perfeksionis sama tugasnya dia, jadi dia tuh pengennya the best terus gitu. Jadi kayak nggak pengen kalah gitu pengen sempurna perfeksionis banget orang punya kayak stres kalau tugasnya itu nggak sesuai yang tadi yang dibahas juga ekspektasi. Berarti salah satu itu mereka itu dari apa beban ini ya beban teman juga bisa dibilang ya. Kurang fokus, kurang motivasi belajar. Nah sepertinya ada apa ya? Kalian sebagai mahasiswa atau sebagai itu pasti pernah mengalami ya. Wah sepertinya punya pengalaman masing-masing gitu loh. Nah, ya benar kalau stres belajar atau stres akademik itu dapat terjadi karena beberapa faktor. Karena dari pertama beban akademik atau tugas yang sangat menekan gitu, terus dari lingkungan juga, dari misalkan teman-teman yang kurang support gitu, terus juga dari interaksi juga persaingan lah gitu, dan dari dalam kita kayak orang terlalu yang apa ya perfeksionis itu kan baik sih perfeksionis, tapi kalau terlalu over itu gak baik karena bakal membuat kita gampang stres gitu, jadi gampang capek, stres gitu, dia tidak fokus gitu. Nah di sini ada yang ini diberikan ada faktor-faktor lain gak sih dari stres belajar ini? Dari orang tua sama ini juga kayak biaya gitu. Kalau ekonomi kan kalau kita misalkan semester atas kita masih ya sama kayak tadi tidak sesuai ekspektasi kan. Terus biaya kita membengkakkan artinya kalau ya lebih dari semester yang mau kita capai itu. Jadi tugas yang berlebihan kayak ada dosen yang ngasih tugasnya tuh kayak ada lagi setiap pertemuan ada, tapi pertemuan sebelumnya juga belum terlalu selesaikan gitu loh. Jadi kita merasa kayak minggu kemarin aja saya belum nggak paham gitu apalagi minggu ini gitu. Terus kayak tugas-tugas yang menumpuk gitu kan, gara-garanya ya itu tadi terlalu banyak kasih tugas gitu, jadi kita kayak stres sendiri. Penyebab dari stres yaitu sebetulnya karena dikejar-kejar deadline, ekspektasi, karena memang support, karena dari biaya, terus karena ini juga sih kurangnya motivasi. Jadi kalau misalnya kita mau lebih semangat gitu ya untuk menghindari stres pendidikan tuh kita tumbuhin motivasi atau kita lurusin niat kayak berfokus ke tujuan kita tuh untuk apa sih gitu. Kita untuk memulai ini tuh untuk apa, biar untuk semangat ya kita berani memulai dan berani mengakhiri juga. Ada lagi ya?
finansial pun juga salah satunya bisa jadi penyebab ya dari stres belajar ini, karena kalau finansial tidak mendukung tuh ya kita bisa stres juga karena kita nggak fokus sama menurut saya mau bertanya nih, dari teman-teman tuh ada nggak sih pengalaman pribadi atau melihat gitu atau mendengar tentang orang-orang mengalami stres belajar itu, atau mungkin dari kalian sendiri yang pernah mengalami ya? Izin bicara. Tidak melihat secara langsung sih, paling kalau lihat di berita tuh seorang yang mahasiswa bunuh diri gara-gara stres akademik itu paling itu sih. Ya, Ada lagi? kadang kayak dia kayak gara-garanya dia telat makan, gara-gara ngumpulin skripsi lah gitu ya, kan dikejar sama dosennya gitu ya biar cepat selesai, terus jadinya dia sakit kayak gitu. Banyak juga yang di berita-berita kayak yang meninggal gitu ya, ada yang bunuh diri, ada yang mau meninggal gara-gara ya itu nggak ngejaga diri sendiri, gara-gara itu tadi tugas gitu, kita lihat deadline lagi gitu. Iya, nah jadi menurut kalian tuh proses belajar itu tuh baik gak sih gitu ke diri kita atau enggak? Kenapa bagus ya? Enggak. Ini nggak ada salah itu baik, nggak ada cara baiknya ya stres itu. Karena ya sebenarnya kita bisa mengatasi itu dengan hanya terus semangat, harus istiqomah ada awal gitu kan, kayaknya melakukan sesuatunya fokus juga, ya itu nggak bakal dari sini Saya setuju dari kasus tadi, kayak stres emang buruk ya. Cuma kalau menurut saya, kalau buat kita nih kayak buat kita mahasiswa emang pasti mau nggak mau pasti pernah ngalamin stres belajar kan? Ya. Nah dari situ tuh kalau menurut saya nggak semuanya negatif, nggak semua negatif. Emang kalau stres itu emang negatif, cuma kalau itu kalau yang berlebihan kayak udah parah banget. Cuma kalau kayak stres kayak dulu gitu kan, cuma dulu doang kayak capek itu juga tetap dikerjain. Itu kayak kita tuh dikasih gini tuh biar ntar kedepannya kita kalau dikasih lebih berat lagi, kita lebih bisa nyikapinya lagi, lebih baik lagi dalam nyikapinya. Enggak semuanya saya tahu, cuma bagaimana Kerja sampai Indonesia. Jadi menurut Edi itu nggak selamanya dulu, tapi nggak semuanya dulu. Iya. Tapi ya itu bisa menjadi kayak semangat kita juga gitu kan. Melalui buat kedepannya. Tambah dari mana? Ada pengalaman atau apa? Pengalaman sih enggak ya, tapi kalau menurut saya yang lihat aja enggak ada stres kayak gitu ya, kurang semangat hidup gitu ya. Jadi ya tugas jadi numpuk, malas untuk belajar gitu, terlihat seperti orang tidak punya tujuan hidup. Jadi menurut itu nggak baik. Iya. Lagi Uli, menurut Uli itu sering belajar tuh enggak, kenapa? Ya karena terlalu stres berarti kan terlalu berlebihan, sedangkan yang berlebihan itu kan nggak selamanya baik gitu. Jadi ya belajar semampunya, kalau misalnya kalau ada tugas ya kerjain secepatnya, jangan nunggu mepet deadline, stres, jangan. Jadi kayak mengerjakan tugas betul tuh nggak baik ya gitu, karena bikin stres juga, terus kayak cemas ya. Terus menurut kalian ada ini nggak, ada tips atau misalkan ada hal yang bisa mengurangi tentang stres belajar? Ya? contohnya tips and trick saya sih biasanya kalau tiap belajar tuh biar nggak stres itu saya kita langsung bisa belajar. Kerjaan tugas apa? Saya ngerjain tugas itu setelah libur atau enggak kalau mau rumah juga, terus sambil ngobrol juga gitu.
bagus banyak mau biar lebih saya lagi suasananya nggak bosan. Cara untuk ininya tuh kalau saya sebelum belajar saya nonton vlog orang-orang yang rajin gitu. Jadi YouTube kayak dia misalnya ini prestasinya, misalnya kayak saya Lili, terus kayak Zafir gitu. Jadi kayak mereka tuh bikin kayak kita belum tidur dari tugas malas nih, terus kayak nontonin aja kayak, oh keren banget, gue gini-gini aja gitu ya, langsung muncul motivasi. Iya, Motivasi selanjutnya kita tugas agar semangat lulus tepat waktu. iya. Kayak gitu sih, harus kedua ya dengerin musik. Tapi kalau saya musik tuh nggak bisa musiknya ada liriknya gitu. Jadi cuma instrumen, semua instrumen gitu ya. Relax. rock. Kalau menurut Adi gimana? Menurut saya sih ya, Punya tips gak atau punya ini? Saya sih kayaknya pernah melihat Adi gitu kayak belajarnya kayak asik gitu. ini saran saya ya apa agar kita tidak stres ya slow aja. Tapi kalau kita terus santai, kalau tugasnya terkeluar gimana? Ya udah kita ngulang tahun depan. Jadi kita mengalir aja. Kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan sesuai apa yang dipaksakan karena tidak enak. Ada itu tipikalnya yang belajar sambil bermain deh kayaknya. Yang penting kan kita ada relasi gitu kan. Kita nggak kosong-kosong amat lah gitu. Ini dari kosong-kosong tuh kayak gimana? Kayak gitu, kayak kita misalnya nggak kosong-kosong gitu, kayak udah masuk kelas terus keluar kelas ya ada lah yang dibawa ilmu sedikit kan, sedikit kayak kosakata A B C D lah, udah tahu lah, gitu. Jadi nggak ngomong-ngomong amat, kita ngajar aja. Di slow ya, kalau Adi itu tipikal Pak Bayu lebih slow gitu, lebih santai. Kalau Uli itu harus ada motivasi kayak harus nonton gitu. Kalau misalkan Agus tuh harus kayak dengerin musik atau teman-teman Chill chill aja. Kalau Berlin gimana nih? Kalau saya sendiri sih ngumpulin niat dulu. Kalau nggak kayak pikir dulu. Mau itu apa? Sama dulu. Pikir dulu nih. Oh iya. Kayak ngumpulin niat kayak nanti besok saya mau ngerjain ini. Misalkan tugas kayak waktu itu di program gitu kan, kayak saya dari jam segini sampai jam segini mau ngerjain program itu, terus apa aja yang udah harus saya selesaiin gitu dari program itu gitu sih. Terus kayak harusnya kita tuh mau manajemen waktu gitu buat ngerjain tugasnya biar tidak kejar-kejar gitu sama deadline kayak gitu sama waktu pengumpulannya. Kalau dari Kaba gimana? Kayak tips atau fungsinya? ngilangin stres atau ini yang malas belajar gitu ya. Kalau dari saya sih mengalihkan hal, maksudnya gimana ya, mengalihkan tujuan utama dulu, seperti misalkan kayak kita mau belajar nih, cuman kan kayak malas gitu ya, mager atau apa gitu. Kalau saya sih ngikutin hobi dulu, kayak misalkan hobinya main PS atau misalkan main yang di HP, permainan yang di HP gitu loh. Kita main dulu berapa menit atau berapa, gak usah lama-lama gitu ya. Kalau misalkan moodnya udah bagus, baru melanjutkan. Jadi kita sayang tujuannya. Jadi bikin mood bagus dulu ya, baru bagus dari dulu, baru itu. nanti. Oke, tapi Lupa. nggak sampai. Kita pengen kan. Iya. Jadi kalau Berlin itu tipikal kayak bikin plan dulu ya gitu. Terus kayak bangun tidur dulu gitu. Kayak sesuai mood ya. Kalau Taba itu apa? Bikin seneng diri dulu ya. Kayak bangun juga sama kayak self reward dulu baru ngerjain gitu ya. Self rewardnya di awal. Iya nggak apa-apa. Bagus. Contoh. Nah, kalau misalkan dia gimana? Kalau saya ya dari motivasi, terus kalau misalnya ada temen yang ngajak tuh biasanya lebih semangat buat ngerjain. Iya benar. Biasanya kalau Diajak ya. kita membangun semangat sendiri kan kayak susah banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngajak teman atau teman ngajak kita jadi lebih semangat dengan kita. Diajak ya. Kalau Edwin gimana nih? Kalau saya cara buat
tadi ngatasin stres aja ya. Jauh beda sama teman-teman sih, kayak emang kadang harus kalau emang tugasnya kayak terlalu berat banget, kayak ini bakal jadi tugas yang lumayan sulit nih buat saya sendiri. Saya bisa kayak mengkoordinat dulu, kalau enggak ngajakin teman gitu. Profesor kalau emang ini apa namanya yang apa kayaknya juga saya nungguin dulu kan, nunggu gitu sih. Jadi motivasi sama mood kayak sangat berpengaruh gitu ya. Jadi nah biar kalian gak stres nih dalam minggu kelompok ini, kita buka SBT dulu yuk. Ya. Nah di sini tuh ada dua ada rumah sama pohon. Ini konsultasikan nih, kalau misalkan saya bilang rumah kalian kayak gini, kalau misalkan pohon kayak gini. Nah rumah pohon rumah. Iya. Oke. Rumah pohon. Oke. Siap? Tes dulu ya, tes dulu. Pohon. Rumah. Pohon. Pohon. Rumah. Oke, kita mulai ya. Rumah. Boleh lambat lama-lama. Semangat ya kan, semangat. Siap. Oke, pohon. Rumah pohon. Oh iya, rumah pohon berarti ini. Pohon. Rumah. Pohon. Rumah. Pohon. Rumah pohon. Ayo bagus sekali lagi. Rumah, pohon, rumah, pohon, rumah, pohon, rumah pohon. Oke. Saya mau request. Tapi kayak pengen ngasih tahu kalau itu tuh menunjukkan cara belajar orang. Jadi kalau misalkan tadi kakak bilang katanya rumah, tapi kakaknya ingat meluk gitu ya, pohon apa namanya simbolnya gitu kan. Tadi kakaknya bilang rumah, berarti itu orang. Tapi orang-orang ini ini tadi kakak bilang rumah, tapi kakak lagi ini teman-teman juga ngikutin kayak gini, berarti itu cara belajar dia audio visual Iya. misalkan dia ngikutin apa yang kakak bilang, tadi katanya kakak kayak gini tapi kakak bilang pohon tapi dia aja tetap kayak gini, berarti dia monitoring cara belajarnya gitu. Terima kasih bagus ya informasi yang baik. Oke, nah selanjutnya acara seperti itu yaitu mungkin ada yang mau ngasih kesimpulan nggak tentang topik yang kita bahas hari ini? Ya. Sini ya. Kayak gini sih kesimpulan pada pertemuan kali ini ya, kayak kita boleh ya harus menggapai impian kita setinggi mungkin ya. Apa tuh pepatahnya? Sampai ke negeri Cina. Itu lain. Sampai ke negeri Cina. Boleh kita kejar impian kita untuk terus belajar, jangan kayak stres memikirkan tugas,
kita masih bisa bangkit, kita harus semangat, kita pasti bisa. Nah, di situ. Ada lagi dari Agus. Dari saya, kesimpulan yang saya dapat hari ini mengenai kelas akademik, alhamdulillah ya, kita belajar banyak gimana caranya berkelas akademik, terus kita juga tahu namanya tips and tricksnya gitu ya buat biar kita nih nggak stres sama tuntutan orang tua, tuntutan orang tua, tuntutan dosen, tuntutan apapun itu lah, tuntutan semuanya. Ya intinya kita harus terus semangat sih, kita harus semangat karena baik lagi sih tujuan kita untuk belajar itu ya supaya kita tuh punya wawasan yang lebih luas, dan juga kita tuh bisa sukses melalui kita belajar. Itu sih. Dari Tawa bagaimana? Semuanya? Jadi kesimpulan dari tadi ya, belajar kita alhamdulillah kita jadi banyak gitu, banyak tahu bagaimana caranya mengatasi ketika sedang stres, bagaimana caranya membangun semangat lagi yang tadinya mulai terpuruk gitu. Jadi banyak banget lah. Terus alhamdulillah karena lebih banyak udah tahu gitu ya bagaimana kalau kita menjalaninya gitu. Dari belajar, karena dengan belajar kita benar-benar harus bisa mencapai kesuksesan. Kalau dari Uli bagaimana Uli? Kesimpulan dari itu ya tadi, belajar. Jadi kalau misalnya belajar itu sebenarnya nggak ada kata selesai dari belajar ya, kayak dari kita lahir sampai kita meninggal pun kita harus belajar. Yang bilang, ih capek belajar pengen nikah aja, padahal nikah itu banyak banget, lebih susah dan lebih capek kalau menurut saya. Aku belajar juga ya. Iya, karena kan menjadi istri butuh belajar, menjadi ibu butuh belajar, menjadi teman butuh belajar gitu. Sebenarnya belajar tuh nggak rumit, asalkan kita tahu caranya, metodenya gitu. Terus kita nggak terbawa nggak terbawa nafsu gitu, walaupun kita udah nemuin metode belajar yang benar yang efektif gitu. Tapi kalau misalnya nafsu kita gitu, atau kita lebih stuck sama main HP gitu, sama aja gitu kan. Jadi ya terus ini motivasi sih. Motivasi itu kayak ngehidupin kita buat berjalan kayak, oh ya gue hidup nih buat apa ya, tujuan gue tuh ini kayak. Udah itu sih. Kalau sendiri bagaimana? Wajar. Dari topik ini tuh kita jadi tahu kayak setiap orang tuh punya cara yang beda-beda, cara masing-masing buat kayak ngebangkitin motivasi tadi, kayak gimana caranya mau ngerjain tugas tuh harus ngapain dulu itu biar semangat gitu. Terus tadi kayak tahu gimana biar gak stres gitu kan. Ini ya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari ini kali ini tuh lebih lebih mengetahui aja sih, kayak walaupun kita udah bekerja keras, belajar senang kita yang kita bisa gitu, kita juga harus bisa menyempatkan self reward untuk diri kita gitu, karena kita sedang bekerja gitu kan ya, dalam hal berakademik gitu kan. Kalau kita terus-terusan belajar pasti jenuh juga kan kita. Jadi kita harusnya menyempatkan sesekali untuk self reward. Ya sih, sampai penting banget. Kalau itu gimana? Menurut saya yang bisa saya menjadi kesimpulan kali ini ya, itu stres belajar emang ngaruh banget ke kondisi psikis kita. Kayak kalau emang kita istilahnya kondisi mental health itu kita di bawah rata-rata orang. Itu kayak sekali kita tulisan berat, kita yang kaget gitu kan. Jadi itu kalau menurut saya cara dulunya yang kayak gitu, benar-benar relasi, terus cerita juga, gitu sih. Dan ini bisa disimpulkan ya, kalau misalkan stres akademik atau stres belajar itu tuh pertama tuh itu karena motivasi gitu, terus kayak dari lingkungan juga, dari pertemanan gitu, ya seperti itu, dari keluarga
terus juga beban tugas yang kayak gitu yang gak sewajarnya gitu kan, terus juga dari masalah masa depan juga gitu, finansial pun gitu. Biar kita terhindar gitu, mungkin kita nggak bakal bisa menghindari tentang stres akademik ini ya, pasti semua pasti pernah bakal ngalamin gitu, tapi ada kalanya kita juga pasti mencegah lah gitu kan. Itu tuh kita pasti kan dengan memotivasi gitu kan, terus juga mencari lingkungan teman-teman yang support juga gitu kan tentang belajar kita gitu kan, terus juga mencari tips atau misalkan materi belajar yang cocok nih buat kita gitu kan, gitu nyaman belajar gitu. Jadi dari stres gitu. Baik, sebelum menutup acara ini saya mau minta dari teman-teman semua dan salahnya teman-teman ada yang mau berbicara? Ya, Agus. Oke. Kritik dari saya itu ya, mungkin kita pindah suasana gitu ya. Dunia ngomong ini saya tuh pengennya outdoor gitu, dan lebih bersatu dengan alamnya. Kalau di Indo tuh kadang kayak bosan, di luar itu kayak yang asik gitu. Saran saya ya semoga kita semua ini makin berani lagi buat berbicara, terus bisa kita semua bisa keluarin sikap apa yang ada di diri kita, keluarin potensi kita untuk entah itu berbicara atau motivasi orang semuanya gitu. Dari tadi gimana? Ya sama sih kayak Agus tadi yang kayak cari suasana baru, yang dari tempatnya kita tidak ada kritikannya, mungkin tidak ada sih sebenarnya. Ya tadi perubahan suasana, terus kayak pemberian apa gitu, kurang semangat. Kalau dari Wid, Kalau saya sendiri, menurut saya diskusi kali ini udah baik ya, mungkin kritiknya supaya lebih tajam kalau penyampaian pendapat. Terus saran saya, semoga teman-teman di sini jaga kesehatan dan juga bisa ketemu lagi dengan kelompok selanjutnya. terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan secara sukarela juga ikut dalam ini dan memberikan pendapatnya, pandangannya, gitu. Tips and triknya pun juga terima kasih gitu. Semoga kita pun juga dapat menerapkannya gitu kan, jadi motivasi kita juga gitu. Saya harap juga teman-teman tetap selalu semangat terus ya gitu, dalam belajarnya atau dalam menggapai karya cita-citanya gitu kan. Ya semoga tetap semangat terus, oke? Kita mau gimana? Oke, nah buat nanti pertemuan kelompok selanjutnya nih, ada saran nggak mau kapan dan gimana dan waktunya? Saya sih saran trip 2 minggu sekali Mungkin dulu sekolah. di hari Jumat. Ada zuhur ya, suasana juga. Menurut saya tempatnya beda-beda gitu. Setiap pertemuan tempatnya suasana baru.